Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah PA. Mari kita mulai dengan doa. Bapa yang surga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami boleh kembali belajar akan kitab Amsal. Kami berterima kasih Tuhan atas semua penyertaan dan pimpinan Engkau sepanjang hari ini. Kami mohonkan Tuhan, Kau membimbing kami dalam pembahasan kitab Amsal ini, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, boleh menjadi satu terang dalam kehidupan kami, yang akan menuntun langkah kami hari demi hari, selaras dengan kehendak Engkau, dalam ketidakpastian dunia ini, dalam kegelapan dunia ini. Jadikan kami terang-terang-Mu yang boleh menyinari sekeliling kami melalui firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebenarnya menyampaikan firman-Mu ini, sehingga kami boleh belajar bersama akan kitab Amsal ini, dan kami boleh mendapatkan hikmat yang daripada Engkau saja. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memiliki satu kisah yang masih segar dalam ingatan saya, yaitu sewaktu sekolah di SMA, guru kimia pada kesempatan pertama kita bertemu itu menjelaskan bagaimana cara menguasai pelajaran kimia adalah dengan menghafalkan lebih dahulu, baik itu tabel valensi, rumus-rumusnya, ya, hafalkan dulu, baru mengerti. Demikian nasihat beliau. Ya. Padahal kebiasaan saya itu mengerti dulu, baru bisa hafal. Ya. Tapi saya percaya beliau pasti lebih berpengalaman, ya, dibandingkan saya. Jadi saya mengikuti nasihat beliau untuk menghafalkan dulu, dan ternyata benar apa yang dikatakan beliau. Lebih mudah mengertinya, ya. Jadi setelah dihafalkan, mengertinya itu di belakangan. Ya. Jadi nasihat yang baik bila diikuti dan dijalankan itu akan membuahkan hasil yang baik. Lebih lagi ya, kalau kita mau belajar nasihat-nasihat dari kitab Amsal yang mengajarkan bahwa pengetahuan sejati berawal dari menghormati dan mentaati Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber hikmat. Hikmat itu merupakan anugerah Tuhan bagi semua pengikutnya mau mempelajarinya, ya, merenungkan dan melakukannya. Tuhan juga memberikan karunia kepada pengikutnya untuk memperlengkapi sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang utuh. Amsal ini berisi pengajaran-pengajaran yang praktis dan petunjuk untuk dilakukan, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, sekolah, dan lingkup istana zaman itu. Ya. Amsal juga mengajarkan tiap tindakan itu selalu ada akibat yang harus ditanggung oleh pelakunya. Orang bijak itu tahu membuat keputusan apa yang harus diambil ya sebelum dia melangkah. Dia akan memilih jalan yang menuju berkat. Dia akan memilih jalan yang menuju kebahagiaan, bahkan kekayaan. Sedangkan orang bodoh selalu memilih jalan yang salah dan menerima akibatnya. Ya. Bagian Amsal yang kita pelajari hari ini itu terdapat dalam Amsal Fatsal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Sedangkan Jumat depan kita akan belajar di Amsal ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. Dalam susunan kitab Amsal, bagiannya termasuk dalam Amsal 10 ayat pertama sampai dengan pasal 22 ayat 16 yang merupakan kumpulan ucapan Salomo. Itu dibagi dua bagian. Pasal 10 ayat pertama sampai pasal 15:33 itu merupakan koleksi antitesis.
pasal 16 ayat pertama dan sampai dengan pasal 22 ayat yang ke-16 itu merupakan koleksi kerajaan. Ya. Jadi bagian yang kita bahas pada hari ini dan Jumat-Jumat mendatang itu merupakan koleksi kerajaan. Ya. Mari kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan mempelajari ayat demi ayat yang terdapat di Amsal 19 ini. Pertama kita akan mempelajari di ayat yang pertama, ayat yang keempat, dan ayat yang ketujuh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacakan. Lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Orang kaya kawannya selalu bertambah. Orang miskin malah ditinggalkan temannya. Orang miskin diremehkan oleh saudaranya, apalagi oleh temannya. Betapapun ia berusaha, ia tak dapat memikat mereka. Dari ayat 1, 4, dan 7, kita dapat membandingkan kondisi orang miskin secara jasmani yang berbeda dengan orang miskin di ayat 1 yang dikatakan bersih kelakuannya, itu dalam terjemahan baru, dan dikatakan lurus hidupnya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya.
Orang yang miskin bersih kelakuannya ataupun lulus hidupnya ini lebih baik daripada orang bodoh yang suka berdusta. Ya, walaupun dalam gambaran di ayat 4 dan ke-7 dikatakan mereka ditinggalkan temannya, diremehkan oleh saudaranya dan temannya. Ya. Orang miskin yang berintegritas, jujur, itu memiliki nilai lebih dibanding dengan orang yang suka berdusta. Untuk menjadi kaya, kadang-kadang orang, dan banyak ya saya katakan, bersedia mencapainya dengan segala macam cara, termasuk kecurangan, penipuan, dan kebohongan. Ya. Coba kita baca dalam Amsal, pasal yang ke-10, ayat yang ke-15 dan ke-16. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerja, saya ulangi, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jadi kita melihat di sini orang kaya itu mengandalkan kekayaannya sebagai kota yang kuat. Namun ayat 16 mengatakan orang fasik mengandalkan kekayaannya itu akan membawanya kepada perbuatan-perbuatan dosa. Apa ajaran Tuhan Yesus sebagai sumber hikmat? Coba kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-3 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya atau orang miskin dalam terjemahan baru dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Karena sumber segala sumber ada di tangan Sang Pencipta. Andalkan Tuhan, maka kesejahteraan akan menjadi milikmu. Orang yang mengandalkan Tuhan akan memiliki integritas hidup Kristiani. Karena dia tahu semuanya berasal dari Tuhan dan dalam kontrol Sang Pencipta. Saya masih ingat ajaran harta satu-satunya bagi orang miskin adalah kejujurannya atau integritas hidupnya. Ya, itu harta satu-satunya bagi orang miskin. Nah, mari kita sekarang melihat Amsal berikutnya mengajarkan mengenai pengetahuan atau akal budi atau kebijaksanaan yang terdapat dalam ayat yang ke-2, 8, dan 11. Ya, ini mengenai pengetahuan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya bacakan, kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Siapa mengejar pengetahuan mengasihi dirinya, dan siapa mengingat apa yang dipelajarinya akan bahagia. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya, ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan terhadapnya. Dalam ayat ini kita diajarkan betapa pentingnya pengetahuan. Ya. Dalam ayat 2 tadi dikatakan, kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik, karena hasilnya tidak maksimal. Bahkan berpotensi membuat kesalahan apabila itu dilakukan dengan tergesa-gesa. Ayat 8 mengajarkan, barang siapa mengejar pengetahuan dan mengingat apa yang dipelajarinya, itu adalah bukti mengasihi dirinya dan dia akan menjadi bahagia. Ya, seorang yang memiliki pengetahuan, akal budi, dalam ayat yang ke-11 dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia kini dikatakan orang yang bijaksana itu dikatakan mampu menguasai dirinya. Ya, dia tidak akan mudah marah. Ya, sesuai kalau kita lihat di Perjanjian Baru itu terdapat di 2 Petrus ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan.
Oleh sebab itu, berusaha sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Dan di samping pengetahuan, kalian harus juga bisa menguasai diri. Dan selain bisa menguasai diri, hendaklah kalian juga memupuk diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu. Di samping tabah menghadapi segala sesuatu, kalian harus juga hidup menurut kemauan Allah. Ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan nasihat dari penulis surat 2 Paulus ini kepada jemaat mula-mula, ya, saya gambarkan dalam satu bagan, ya. Kita melihat di sini bahwa hidup yang sempurna sebagai pengikut Kristus, ya, dalam hidup yang beriman itu harus ditambahi dengan hidup yang baik. Hidup yang baik ini bisa dilihat orang, iman itu di dalam, hidup yang baik bisa dilihat orang lain. Kemudian ditambah juga dengan pengetahuan. Ya. Kebaikan tanpa pengetahuan itu kurang maksimal. Ditambah pengetahuan akan menjadi maksimal. Pengetahuan harus ditambahkan penguasaan diri supaya dia tidak menjadi sombong. Penguasaan diri perlu ditambahi satu ketabahan. Ketabahan yang membuat dia menjadi kuat walaupun menghadapi satu himpitan, satu tekanan, satu kondisi yang menekan dia, memaksa dia untuk bertahan, dia akan tetap tabah. Dan ketabahan ini dia akan menjadi sempurna kalau dia ini disertai dengan menurut kemauan Allah. Dengan menurut kemauan Allah, ketabahan ini benar-benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tambah lagi, lebih sempurna kasih kepada saudara seiman. Tambahkan lagi, lebih sempurna kasih kepada orang. Ya, bukan hanya saudara seiman, tapi pada semua orang. Ini yang akan menjadikan dia giat dan berhasil dalam imannya. Dan ini mencapai satu tujuan akhir, yaitu pengenalan akan Kristus yang lebih baik. Jadi tujuan dari semua, ya, mulai iman, hidup yang baik, pengetahuan, penguasaan diri, tabah, menurut kemauan Allah, kasih kepada iman, dan semua orang yang membuat dia dan giat dan berhasil mencapai satu tujuan adalah pengenalan akan Kristus yang lebih baik. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Kalau kita mau mempelajari bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, tujuan akhirnya itu apa sih? Mengenal Allah, sumber segala hikmat, dengan lebih baik lagi. Itulah tujuan daripada iman, pengetahuan, dan berbagai macam yang akan kita lakukan, termasuk mempelajari kitab Amsal ini. Ya, kita mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Kita akan pelajari dari ayat 3, 10, dan 13a ini mengenai kebodohan. Ya. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Tidaklah pantas orang bodoh hidup mewah, dan tidak pula patut hamba memerintah penguasa. Anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Ya, dikatakan manusia karena kebodohannya sendiri mengakibatkan kerugian bagi dirinya. Tapi nggak mau mengakui akan kebodohannya, malah menyalahkan Tuhan. Oleh karenanya tadi dikatakan dalam ayat yang ke-10, ya, dikatakan tidak pantas orang yang bodoh itu mewah. Bagaimana mungkin, ya, orang yang selalu rugi karena kebodohannya bisa mengumpulkan satu harta? Tidak mungkin, ya. Orang bodoh itu bisa hidup
mewah. Karena setelah itu dilakukan merugikan diri sendiri. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki satu harta untuk kehidupan yang mewah. Kedudukan yang sesuai bagi orang yang tidak memiliki harta adalah sebagai hamba. Ya, waktu dikatakan kalau jadi hamba, mana mungkin dia bisa merintah, penguasa. Penguasa ini kebanyakan orang-orang yang pandai, ya orang-orang yang berhikmat itu jadi penguasa. Ya. Jadi dalam hubungan keluarga pun di sini dikatakan anak yang bodoh itu bisa menghancurkan reputasi dan hati ayahnya karena tindakan-tindakan yang bodoh, seperti mengonsumsi narkoba, pecandu alkohol, ya, seks bebas dan lain-lain. Ya, coba mari kita perhatikan nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, kita baca Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi jelas dikatakan di sini, perhatikan baik-baik cara hidupmu itu, jangan seperti orang bodoh. Hiduplah seperti orang bijak. Ya, gunakan setiap kesempatan karena masa-masa ini jahat. Ya, jangan bodoh, tapi selidiki apa yang dikehendaki Tuhan. Jelas ya. Petrus pun memberikan nasihat kepada jemaat mula-mula untuk mengenal Allah lebih baik, karena itulah tujuan akhirnya. Nah, kalau kita melanjutkan pembahasan kita di ayat yang ke-5 dan 9, ini mengenai hal yang berdusta. Dikatakan, orang yang berdusta di pengadilan tak akan luput dari hukuman. Orang yang berdusta di pengadilan pasti akan dihukum dan dibinasakan. Ya. Jadi ini merupakan satu kesejajaran yang saling melengkapi. Ya. Dikatakan orang berdusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang berdusta pasti dihukum dan dibinasakan. Mengapa kok seperti itu? Pengadilan mulai zaman dulu sampai sekarang itu adalah tempat pembuktian kebenaran, hukuman bagi yang bersalah. Dan ini merupakan suatu lembaga resmi, ya, baik itu zaman raja-raja, ya, dilakukan oleh raja-raja maupun hakim-hakim maupun lembaga yang dibentuk oleh penguasa pada saat itu. Sampai saat ini pun, ya, tidak berubah yang dinamakan lembaga pengadilan itu. Orang yang akan menyampaikan kesaksian di pengadilan itu harus disumpah terlebih dahulu dan mengatakan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Ya. Oleh karena itu, jika mereka bersaksi dusta, maka akibatnya akan memperoleh hukuman. Kenapa? Karena kebenaran diputarbalikkan. Orang benar akan menjadi korban. Ya. Tuhan Yesus pun menegaskan, ya, kepada seorang pemimpin bahwa saksi dusta itu merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan. Tidak boleh saksi dusta. Ya. Kita baca ayatnya dalam Lukas 18 ayat yang ke-20. Ya. Lukas 18 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Engkau sudah tahu perintah-perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan
ibumu. Ya. Jelas kita melihat sini saksi dusta ini sangat-sangat merugikan. Korbannya adalah orang yang benar. Allah yang Maha Adil akan bertindak ya sebagai hakim, sebagai pembela jika ada yang mengusik orang benar. Ya. Nah, seperti di ayat yang keempat tadi yang mengatakan orang kaya itu kawannya selalu bertambah, maka ayat yang keenam ini juga akan menjelaskan apa penyebabnya. Ya. Orang kaya itu bertambah teman-temannya. Ya. Ayat 6 dikatakan bahwa setiap orang itu berusaha mengambil hati orang penting. Semua orang mau bersahabat dengan dermawan. Ya. Jadi kalau kita melihat yang namanya raja pun, ya, itu tentunya orang yang kaya, orang yang penting. Ya. Dari peribahasa dikatakan ada gula, ada semut. Maka orang akan berusaha diperhatikan oleh orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki pengaruh, bahkan berusaha jadi sahabatnya, supaya apa? Dapat gantal, ya, dapat keuntungan, dapat pemberian-pemberian dari kedermawanan dari penguasa tersebut, dari orang-orang yang penting tersebut. Namun jangan lupa, ini kan termasuk koleksi kerajaan, ya. Dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-12 ya, itu dikatakan sebagai berikut. Murka raja seperti auman singa. Kebaikan raja seperti embun yang membasahi tumbuh-tumbuhan. Ya. Hati-hati walaupun dekat dengan raja, dengan penguasa, ketika dia murka sangat menakutkan, mengancam nyawa, bisa diputuskan untuk hukuman mati atau hukuman karena dia berkuasa, hukuman yang berat, seperti auman singa, menakutkan deh kalau seperti itu, ya penguasa lagi seperti itu. Tapi jika dia baik, dikatakan kebaikannya seperti embun yang membasahi tumbuh-tumbuhan. Kebaikannya bisa menciptakan satu kemakmuran, menciptakan satu kekayaan, ya, menciptakan satu pertumbuhan yang baik bagi tanaman. Karena tanaman membutuhkan air kan, ya. Jadi tanpa embun tanaman bisa kekurangan air dan dia bisa layu. Nah, nasihat Tuhan Yesus bagi orang yang memiliki kekayaan adalah gunakan kekayaan itu untuk mendapat kawan. Ya. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Lalu Yesus berkata lagi katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan. Supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Ya. Jadi satu nasihat yang indah, ya, ketika kita dipercaya oleh Tuhan menjadi kaya di dunia ini, dikatakan pakailah kekayaan itu untuk mendapatkan kawan. Artinya apa? Gunakan harta ini untuk penginjilan, mengabarkan kabar baik, untuk memenangkan jiwa, ya, mendapat kawan-kawan, kita ceritakan kesaksian-kesaksian tentang Injil, ya, pada mereka, dan mereka akan melihat karya Allah melalui kehidupan kita, dan mereka akan mengaminkan bahwa Allah betul-betul berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita nyatakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua adalah berkat Tuhan. Hidup kita penuh kesaksian akan karya Tuhan. Itu akan membuat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita menjadi percaya kepada Tuhan karena melihat buktinya dalam kehidupan kita sendiri. Ya.
Perikop ini juga membahas mengenai keluarga, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13 dan 14 itu mengenai anak dan istri, ya, dikatakan anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada henti. Rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan. Ya, mengenai anak kita sudah bahas di atas tadi, ya. Nah, mengenai istri yang suka mengomel diibaratkan seperti air yang menetes tiada hentinya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya katakan constant dripping, ya. Menetes secara konstan. Ya, kalau diibaratkan, saya pernah tinggal di rumah yang bocor, dan itu ketika kita tadai bocornya dengan ember, ya, itu netesnya itu konstan, tes, 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 ya. Itu diibaratkan seperti istri yang suka mengomel, ya. Jadi orang bilang memilih istri itu seperti memilih kucing dalam karung, ya. Ayat 14 jelas dikatakan tadi bahwa istri yang bijaksana itu adalah karunia dari Tuhan, dikatakan, ya. Istri yang bijaksana itu adalah karunia dari Tuhan, pemberian Tuhan. Dan istri yang bijaksana ini dikatakan akan menjadikan rumah tangga itu sebagai sorga yang kecil, ya. Sorga yang kecil penuh kebahagiaan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, ya. Dan sebagai ayat terakhir dalam PA kali ini adalah dalam ayat yang ke-15. Bermalas-malas membuat orang tertidur lelap, dan akhirnya si pemalas akan kelaparan. Ya. Jadi berbicara mengenai pemalas, ya, yang ujung-ujungnya itu akan menuai kemalasannya, yaitu kelaparan. Paulus juga memberikan peraturan, ya, kepada jemaat mula-mula di 2 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat yang ke-10, ya, kita akan baca. Pada waktu kami masih berada di tengah-tengah kalian, kami memberi peraturan ini. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Ya, seakan-akan ini peraturan yang keras, satu peraturan yang tidak ada kasih, tapi satu peraturan yang mendidik. Ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kemalasan ini adalah bahwa kemalasan merupakan satu penyakit yang merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain, lingkungannya. Karena kemalasan ini membawa dampak yang tidak baik. Ya. Karena itu oleh Paulus dikatakan orang nggak mau bekerja, orang yang malas, tidak usah makan. Ya. Nanti kita akan bahas di Amsal yang lain, ya, kita akan tahu. Sudah ada makanan, tinggal masukkan mulut aja, orang malas itu tidak mau. Bayangkan, ya, itu sangat-sangat sangat-sangat tidak enak untuk dipandang, ya, sangat-sangat tidak menyenangkan kalau itu terjadi pada teman kita, teman sekerja kita, keluarga kita, sangat-sangat mengganggu, ya. Karena itu dari pembahasan pada kali ini, ya, kita mendapat satu pelajaran yang baik, ya, bahwa kekayaan atau harta benda itu bukanlah penentu perbuatan baik seseorang. Jadi kekayaan harta benda itu bukan penyebab, ya, orang itu mau berbuat baik. Apa yang orang menjadi penentunya adalah ketika dia memiliki satu integritas dan komitmen kepada Tuhan. Ya. Dia betul-betul ingin mengenal lebih lagi kepada Tuhan. Itu yang membuat seseorang menjadi bijaksana dan makin mengenal Tuhan lebih baik. Dan itu akan nyata dalam tindakannya sehari-hari. Ya.
Jadi ketika tindakan kita tidak mencerminkan bahwa kita ini mengenal lebih baik lagi kepada Tuhan, maka bisa dikatakan bahwa jalan kita tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Ya, kiranya renungan maupun pembahasan Amsal pada kali ini bisa menjadikan kita lebih giat ya, untuk belajar Amsal ini makin hari supaya kita boleh makin lebih mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, sungguh kami ucap syukur Tuhan pada kali ini kami mendapatkan pelajaran-pelajaran sangat berarti dalam kehidupan kami yang membentuk kami Tuhan untuk lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi belajar akan kitab Amsal ini maupun belajar Alkitab secara keseluruhan supaya kami boleh mengerti akan kehendak Engkau, mengerti akan rencana Engkau, tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami memiliki satu integritas Kristiani yang baik, komitmen yang baik untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dunia boleh melihat Tuhan, kami sebagai surat-surat terbuka bahwa Engkau adalah di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, dan kami adalah surat-surat yang berjalan yang menunjukkan bahwa kelakuan kami adalah firman yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk semua yang sudah mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun mereka berada, Kau akan memberkati mereka. Dan kami mohonkan berkat-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih atas persekutuan kita pada petang hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada Jumat mendatang. Sampai jumpa pada Jumat mendatang. Tuhan memberkati kita. Amin.